Annyeonghaseyo, Sobat Langit Musik dan Komachingu. Balik lagi di Cupi Pop, Cuap-cuap rumpi K-pop. Hari ini bakal spesial banget nih karena akhirnya yang ngisi podcast adalah CEO dari Copamex, yaitu Kawil. Hai semuanya, halo. Hari ini kita mau bahas apa sih, Ko? Nah, jadi kita akan membahas sesuatu yang fenomenal. Wah, apa tuh? Tapi fenomenalnya sebenarnya tahun lalu. Tapi gitu, menyambung sampai tahun ini gitu. Oke. Apa perubahannya ya maksudnya ya. Oke. Apa tuh kira-kira? Oke, jadi kalau kalian inget dulu tahun lalu tuh eranya girl group, benar nggak? Betul. Benar nggak, Ul? Banyak banget ya, ada nama-nama besar seperti New Jeans, IVE, Le Sserafim, NMIXX dan juga Kep1er. Ya, betul, benar. Hasil dari Survival Ghost Planet. Iya, betul. Nah, nyambung ke tahun ini. Iya, oke. 2023 katanya tahunnya boy group. Wah, kayak aku tahu deh. Nah, ya planet-planetan itu. Iya, betul. Gitu. Aku ngikutin soalnya. Ngikutin ya. Bias kamu siapa lo? Langsung ya. Jadi mungkin banyak grup-grup baru yang terlihat potensial gitu. Iya, betul sih. Apalagi boy group tahun ini banyak sih. Bakal lebih banyak lagi sih keluar di tahun ini boy group. Betul. Ya, ntar siapa aja mungkin kita akan bahas pelan-pelan kali ya, satu-satu. Oke. Sekarang kita pertama bahas apa dulu nih kira-kira? Nyapa dulu kali. Nyapa dulu ya? Mana suaranya dong? Wow, komen. Oke. Kita mau bahas sebenarnya asal usul dulu kali ya. Kenapa tahun lalu adalah tahunnya girl group? Iya, boleh tuh kok. Kenapa sih kok jadi kayaknya tahun lalu tuh lebih banyak girl group sih, iya benar. Walaupun sebenarnya banyak juga yang debut ya, boy group. Tapi entah kenapa yang menguasai mama yang kayak awards gitu. Iya, benar. Mostly girl group. Iya, betul banget. Kan? Iya, benar. Lagi-lagi New Jeans, IVE, NMIXX, Kep1er, Le Sserafim. Benar sih. Sedangkan boy groupnya itu walaupun banyak tapi mereka belum begitu ternotis. Iya, gitu. benar-benar masih mendem ya kayaknya. Kenapa ya? Kenapa sebenarnya tuh? Ya itu PR buat mungkin ya grup-grup yang agensi atau grup yang debut tahun lalu itu emang challenge sih. Iya, betul. Nah, jadi awalnya kalau Koko bilang mungkin dari IVE dulu deh. Iya, oke. IVE itu kan pecahan dari IZ*ONE. Iya, IZ*ONE. Ada Wonyoung, ada An Yujin. Iya, betul. Ada siapa lagi guys? Saya coba komen. Coba ada Ray, komen Liz, siapa aja tuh? Gael. Kayaknya aku taunya satu lagi ya. Wonyoung doang deh. Dia paling kontroversial banget deh kayaknya. Kontroversial atau sensasional? Iya, sensasional sih, lebih ke betul. Iya, benar. Dia terkenalnya karena sensasional sih. Karena secantik itu sih. Iya, benar. Nah, terus banyak banget juga kan yang notice dia tuh kayak banyak yang ngomong kayak dia tuh pick me banget, pick me girl. Pick me gitu. itu apa sih maksudnya? Pick me tuh kayak apa ya? Bukannya lagu pick me. Pick me ya? Bukan. Apa ya, kayak pengen dibilang ya imut lah, so imut banget gitu loh kalau dari emang imut. Tapi emang imut bener banget sih. Jadi emang itu kayak daya tariknya dia sih. Nah, betul, benar. Kalau Koko mungkin lihatnya dia kayak seorang gadis yang innocent gitu. Iya, benar sih. Jadi kayak cowok-cowok tuh suka kenapa? Karena pengen ngelindungin Wonyoung. Ya, ya itu kan cowok ya, itu dari sudut pandang cowok. Kalau cewek emang kenapa? Nah, kalau dari sudut pandang cewek tuh kayak apa sih, lu pengen banget dibilang imut ya sama cowok-cowok tuh kayak ya biasa saingan sih sebenarnya, kayak pengen apa sih so imut banget deh lo gitu loh kalau dari sudut pandang cewek. Makanya banyak banget mungkin ya beberapa yang gak suka sama Wonyoung gitu sih dari sudut dari cewek. Memang kalau cewek kan kalau cowok kan mereka bilangnya cute banget, gemes gitu pengen kan. dibawa pulang gitu kan. Pengen dilindungin. Benar, kalau dari cewek tuh beda enggak. Ya. Ya wajar sih, soalnya kan ya sesama gitu. Iya, kan. sesama cewek, benar sih. Gitu. Protect Wonyoung at all cost. Ya, itulah ya. Iya, Nah, gitu. jadi dari IVE dulu karena pecahan dari IZ*ONE ya, benar. Nah, kan dia debut tuh bulan November akhir kalau nggak salah. Atau udah awal Desember ya guys ya. Nah, jadi dari sana tuh pembuka jalan sih kalau kamu bilang, wih, IVE nih gimana nih konsepnya keren banget gitu kan. Kalau nggak salah dulu tuh kayak mereka photoshootnya kayak ala-ala model gitu loh. Konsepnya ya. Konsepnya mahal gitu loh. Konsep mahal, bener. Konsep mahal. Dari sana selesailah satu Survival.
Kita ngomongin gak jauh-jauh dari survival lagi nih. Iya benar. Kalau sebelumnya kan Produce 48. Iya, jadi Ice One. Terus Ice One kelar, muncullah Planet. Ive benar. Ive dulu terus baru survival lagi ya. Sebenarnya survival dulu sih. Oh, survival dulu. Itu bulan Agustus Koko inget. Dulu nonton kan, ngikutin kan selama 3 bulan. Terus survival dulu Mnet. Terus Ive-nya debutnya bulan November atau berarti after gitu. Selesai kelar dari si itu ya. Nah, tapi Kepler debutnya Januari. Itu jadi yang debut duluan si Ive dulu. Iya. Gitu. Walaupun cuma beda beberapa bulan sih guys, tapi ya kalau saya sih nganggapnya mereka kayak satu generasi gitu. Benar sih. Iya. Kepler. Oke, Kepler. Terus. Nah, nih kalau ngomongin Kepler deh. Apa tuh? Aku nggak ngikutin soalnya kalau Kepler. Kenapa? Karena kan jujur aku tuh kalau girl group sama boy group tuh aku kayak yang udah pecahan dari agensi aja gitu, bukan yang dari survival. Jadi kayak dan emang sejujurnya aku kalau yang sama Gen 4 ini aku tuh nggak terlalu banyak fan. Jadi kayak penikmat musiknya aja sih. Casual listener aja. Iya, kalau untuk bias terus kayak fandom segala macam aku lebih ke Gen 3 sih. Oke. Gitu. Nah, sebenarnya gara-gara Ive tadi kita terus bahas Ive terus. Iya. Ive dan juga Kepler dengan Girls Planet-nya gitu kan. Nah, dari sana tuh kita mulai kayak terbuka gitu. Wah, ternyata girl group yang lahir nih bagus-bagus gitu. Benar, potensinya ada sih. Konsepnya seperti itu dan apalagi ini kan adiknya Ice One kan, bisa dibilang tuh adiknya Ice One. Walaupun secara nggak langsung ya, karena kan bukan produce series tapi Planet series. Iya. Gitu. Dari abis Kepler itu kalau nggak salah yang debut itu Vivize. Vivize juga. Iya. Itu pecahannya Gfriend. Betul. Dia redebut dengan nama Vivize, membernya 3 orang, Anha, Cindy sama Umji. Iya. Oke. Nah, itu udah bawa konsep yang berbeda tuh. Maksudnya mungkin kalau selama ini kita tahu Gfriend kan lebih ke ya kayak Yoja Cinggu, kayak anak sekolah gitu konsepnya. Benar-benar. Tapi makin kesini karena mungkin mereka sudah bertambah dewasa, jadi konsepnya lebih berubah, lebih dewasa juga gitu. Ngubah konsep berarti ya. Oke. Lagunya juga nggak menye-menye lagi sih, lebih pop gitulah. Lebih ke oke. Lebih nge-pop gitu guys. Oke. Ive Desember 1. Nah, iya Ive tuh awal Desember ternyata guys. Terus habis apa tadi Vivize, terus Nmix ya. Nmix dulu sih. Nmix dulu, Nmix tuh dari JYP. Iya, JYP aku tahu. Nah, ya kan? Nih mulai nih, Nmix itu kalau nggak salah dulu, Koko ingat banget teaser itu dia per minggu ngeluarin cover. Ingat gak? Yang JYP covers. Nah, tuh cewek-cewek tuh dulu masih lengkap ya guys. Masih ada Jinnie. Iya benar-benar ada yang keluar. Iya, sayang banget sih. Dari cara mereka ngenalin membernya juga unik. Terus pas dia debut lagunya tuh juga unik. Karena kan konsepnya Nmix kan. Iya, Nmix. Dulu pas pertama Koko denger tuh apa mix apa gitu. Apa yang di mix ternyata pas lagunya debut yang judulnya OO itu dia ada kayak semacam transisi gitu. Bukan transisi ya. Pergantian genre lagu. Yang tadinya depannya bala hana gitu kan. Iya. Tiba-tiba berubah ya. Iya, superhero. Nah, kayak gitu. That's why kenapa namanya Nmix. Oke. Nah, jadi itu sih yang bikin keren. Wah, ada ya ternyata girl group baru dengan mengusung khusus tema seperti ini. Iya. Makanya mungkin disclaimer lagu yang terakhir yang Love Me Like This itu nggak ada itunya. Gak ada yang perpindahan itunya. Katanya kalau kata fansnya mereka tuh udah mix jadi satu genre yang baru. Jadi 2 genre bukan dipisah ditampilin ya, tapi kayak jadi satu di mix ya, gitu. betul digabungin ini. Nah, tapi kalau Koko personal itu lebih suka Nmix yang konsep awal. Iya benar. Gitu. Tapi ya kita nggak tahu lah, itu terserah dari JYP kan. Iya benar. Cuma kalau dari penikmat musik ya, gimana guys? Kalau kalian lebih suka yang Nmix konsep awal debut atau yang kayak terakhir yang Love Me Like This, Love Me Like That. Nah, itu katanya udah 2 genre tuh. Gitu. Oke. Mana nih? Ada komenan lagi dong. Mana nih? Jati. Komen lagi dong guys. Jati kan ini JYP Stan. Iya nih, mana nih?
biasnya, fandomnya. Terus abis dari Nmix, kalau nggak salah Les Seraphim dulu deh. Oh, Les Seraphim ya? Les Seraphim. Terakhir tuh bener-bener New Jeans ya? Ya. Oh, oke. Nah, Les Seraphim pas mulai teaser aja udah mulai kayak runway. Sumpah foto teaser video teaser kalau nggak salah, video teaser mereka runway, bener-bener runway. Wah. Jadi kayak anjir nih, apa nih? Dan mereka kan lagu pertama tuh Fearless kan. Fearless. Nah, jadi kayak sekumpulan cewek-cewek yang tangguh gitu, iya, benar. Strong dengan dari judulnya aja udah fearless ya. Kayak ya kalau model harus fearless iya, dong. benar. Masa model tapi takut-takut gitu? Iya sih, benar. Bukan fearless dah. Iya, benar sih. Nah, jadi dari konsep awal mereka sudah kuat dan lagunya juga enak kebetulan. Terus tapi sayangnya kalau Les Seraphim itu ada satu member yang keluar. Kim Garam. Mungkin kalian masih ingat dulu sempet rame tuh ya. Iya, benar. Tentang pembulian, tapi sampai sekarang sebenarnya masih belum abu-abu. Jelas ya, abu-abu ya beritanya. Ya walaupun sudah lama, tapi ya sudahlah, mungkin emang sudah pada move on dan Les Seraphim melaju terus. Iya, gitu, betul. Dengan Anti-Fragile dan sebentar lagi dia akan comeback. Iya, baru Unforgiven. Ditunggu ya guys. Dari nama-namanya coba kamu beranggapan Les Seraphim ini grup apa? Kayak sebuah pernyataan terus gitu. Fearless, Anti-Fragile, Unforgiven. Iya sih. Masih satu garis kan? Iya, benar. Nah, itu yang buat konsep dari Les Seraphim itu bagus. Keren, iya benar. Gitu. Cewek-cewek yang ada sih yang mirip sama Dewi Persik kan. Yunjin gitu. Itu bias koko sih. Oh iya. Karena melokal mukanya. Oh iya, muka-muka Indo ya, muka Indo nih. Iya dulu mirip banget sih, tapi makin di sini makin beda guys. Enggak sama kayak. Ya awal-awal debut ya kelihatan lah ya muka-muka lokal. Benar. Terus baru terakhir tuh New Jeans ya. Terakhir setelah Les Seraphim baru New Jeans, benar. Nah, ini nih kalau kita ngomongin New Jeans guys. Itu bisa dibilang ya fenomena sih. Oh iya, benar. Aku bener-bener shock sih. 2022 kalau nggak ada New Jeans kayaknya kurang lengkap. Betul. Gila itu. Aku juga shock sih. Karena kayak kamu dulu deh sharing sebelum Koko yang sharing. Pertama kali kamu tahu New Jeans gimana? Pertama kali dulu, tuh hype ya? Hype. Iya, aku taunya hype kan dia. Terus abis itu kayak emang jujur aku tuh kalau yang Gen 4 tuh emang gak ngikutin banget detailnya. Jadi kayak aku emang awalnya penikmat musik tuh kayak pertama kali tuh lagunya kalau nggak salah apa gitu, aku lupa. Terus yang terkenal banget kan ada dua ya kalau nggak salah. Hype Boy sama Attention ya itu. So kayak awalnya dengerin kok apa nih kok kayak seru ya, maksudnya enak banget didengar gitu. Ternyata pas aku lihat makin kesini, oh ya oke lah, maksudnya. Terus kerennya tuh mereka padahal girl group baru tapi kayak musiknya tuh ternyata banyak banget penikmatnya gitu loh. Jadi kayak bisa ngejar dari yang sebelum-sebelumnya gitu sih. Itu yang keren itu banget sih. Iya, itu menurut aku sih keren. Gitu. Coba dari sudut Koko lah, sudut pandang Koko gimana nih? Ini kalau kita review New Jeans nih ya. Ini satu girl group yang perjalanannya bisa dibilang gila banget sih. Pertama, dia ngerilis teaser itu nggak pakai babi bu langsung rilis Attention waktu itu. Jadi kan biasanya kalau mau debut itu kayak rilis foto dulu, terus rilis tanggalnya, kan? teaser foto. Ini enggak langsung jebret Attention. Kayaknya mereka dadakan gitu deh. Iya, itu yang bikin kayak apa nih? Tiba-tiba dia langsung kaget. Apa nih gitu. Nah, berarti ya itu dapat satu shock effect. Iya, benar. Itu bikin orang apa nih tiba-tiba terus kok kepo, debut. Kan? Jadi kepo. Lihat apa sih? Di hype lagi kan? Iya. Di satu agensi bukan satu agensi guys, satu rumah label. Satu label. Beda agensi ya. Beda agensi tapi satu label. Satu label. Ya, Hype Labels. Dia tuh ada agensi namanya Adore. Dan dia mendebutkan New Jeans. Iya, gitu. betul. Attention, terus Koko ingat banget dulu tuh anak-anak kontributor tuh masih baru masuk waktu itu. Dan kita tuh kayak yaudah reaction aja nih, coba. Dan itu responnya luar biasa loh. Maksudnya kayak kita upload gak expect apa-apa gitu. Dan ternyata banyak juga orang yang penasaran sama reaksi kita. Kayak gitu. Karena kan kita semua gak tahu apa-apa kan. Tiba-tiba gak ada info apa-apa kan, tiba-tiba langsung keluarin kan. Dan
waktu itu karena rambutnya lurus semua, panjang semua, Koko belum bisa bandingin. Bisa bedain ya. Sumpah. Dan satu lagi, tadi kan kamu sempat bilang dia lagunya bisa diterima. Karena lagu konsepnya New Jeans itu adalah back to 80s. Iya benar sih. Jadi betul. Ini mengisi kekosongan yang belum ada di K-pop sih. K-pop ya, benar-benar. Gitu. Jadi kayak benar-benar ngusung kayak apa? Y2K ya, Y2K lah, bukan 80s lah, Y2K era gitu. Oh ya, konsepnya sih. Konsepnya Y2K, konsepnya. Terus yang dimana pada saat momen itu adalah lagi boomingnya internet waktu itu. Benar. Jadi makanya dari album desainnya, gambar-gambarnya kan kayak retro. Kayak pixel-pixel gitu kan. Betul. Terus ditambah member tadi rambutnya lurus semua, terus pakai kunciran-kunciran gitu. Itu kayaknya membuat orang tuh, wah, gue kangen nih sama era seperti era ini gitu. Betul. Jadi aku suka sih konsepnya, benar kan? Jujur. Nah itu jadi tapi kayak tanpa menghilangkan dia kan ya masih umurnya kan maksudnya masih muda kan. Jadi ada kayak tanpa bener banget. Tapi tanpa menghilangkan ya nggak memperlihatkan mereka jadi dewasa. Jadi sesuai sama umurnya mereka gitu loh menurut aku. Konsepnya lucu sih. Keren menurut aku. Dan kerennya lagi Gen 4 ini ternyata mereka tuh punya ciri khas masing-masing ya konsepnya tuh. Itu sih yang keren. Jadi itu loh, makanya 5 girl group ini, kau kebayang kan kayak masing-masing tuh kayak punya power gitu. Betul. Nah itu guys, jadi kuncinya kalau mungkin para agensi nanti yang ingin mendebutkan grup baru, betul. Harus stick sama konsep sih. Iya benar. Gitu, karena itu yang bikin beda. Unik, iya. Itu yang bikin beda dia dengan grup yang lain. Iya benar. Coba misalnya seandainya New Jeans pakai konsepnya Blackpink, gimana ya, pasti akan dibandingin sama Blackpink. Malah jadi dibandingin kan? Malah jadi dibandingin. Mereka membuat satu konsep gebrakan baru. Iya betul sih. Gitu, yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Betul. Ya kan teknologi udah canggih ya. Iya. Gitu. Betul sih. Gitu guys. Itu sih benar-benar. Sampai sekarang tuh. Iya. Bener banget. Terakhir banget. itu kita juga di kantor kan. Itu bener-bener yang kayak tanpa ada babi-bu di sosial medianya mereka tiba-tiba rilis video itu kan. Yang Coca-Cola. Itu kan kita dari kantor kan. Tapi itu udah rilis pengumumannya. Pengumumannya iya sih, ada poster kalau cuma rilisnya kapan nggak tahu. Iya benar. Kita tahu memang dia tuh brand ambasadornya kan. Cuman nggak expect bakal bikin MV kan. Iya gak sih? Kirain kayak ads biasa 15 detik gitu. Iya, aku kira tuh kayak yang bakal cuman ya ads doang biasa berapa detik gitu. Mungkin di Korea lagi mau coba gitu. Iya, iklan dengan jenis sebenarnya ada. Gitu. Oh, kalau kamu tahu dulu Pepsi ya kalau nggak salah. Pepsi tuh pernah sama Wonyoung juga, sama IU pernah, sama Monsta X juga pernah, Starship sih kebanyakan. Oh, jadi konsepnya jadi emang ya, mereka kayak bikin konsep MV ada, cuma ya kita nggak expect New Jeans kayak gitu. Iya sih benar, itu sih betul. Kita bacain coba grup nih. Mana nih? Komennya. Hidup NMIX, wah kan Jati kan. NMIX konsep awal tadi yang Koko nanya. Iya tadi benar. Iya karena bikin shock effect guys. Shock effect tuh justru menarik sih. Di sebuah lagu kalau emang dia bisa tiba-tiba dari lambat tiba-tiba jadi iya. Kayak apa nih langsung kayak wah keren juga gitu kan. Oh benar. Banis hadir. Hai. Ya, nama fandomnya New Jeans. Betul. Apalagi ya? Nah itu kan kalau kita ngomongin girl groupnya tahun lalu. Kalau boy groupnya tahun lalu tuh sebenarnya ada. Apa tuh? Nah, Koko coba cek ya. Kamu tahu nggak nih nama-nama boy group ini? Mungkin dia aja nggak pernah denger kali ini. Aku nggak pernah denger sih. Jujur, ya aku bilang what? Pernah denger? Aku nggak tahu loh. Nah ini adalah efek karena ya gitu. Jadi boy group tahun lalu tuh tenggelam gak kurang sih? Banget, iya, jadinya banyak kurang ternotis. Iya. Girl groupnya begitu semua, boy groupnya mana nih? Iya gitu. betul. Tempest terus ada ATBO. ATBO aku tahu, tapi nggak dengerin lagunya sih. Ya. Terus ada TNX. Aku gak ikut, sorry guys. Bikyo, teng. Ya gitulah lagunya. Aku gak tahu sih kalau itu. Ada Unite, bacanya gimana ya? Unite. YOUNITE, Unite. Unite lah. Itu bukan pecahan ya. Tahu Ensang nggak? Pernah dengar nggak? Lee Ensang. Enggak lagi.
Maaf ya guys. Ya, Aku gak ngikutin. Linsang tuh dari Produce X101. Oh. Dari X1 kan dia bubar. Oke. Jadi dia bikin grup sama adik-adiknya Unit. Gitu. Unit. Ya itulah bacanya saya nggak tahu. Cuma tulisannya YOUNITE. Oke. Terus mana nih? Ayo komen dong. Kira-kira gimana menurut kalian? Menurut kalian nih boy group di tahun 2022 tuh kenapa nih apa sih tenggelam gitu? Nggak ada yang menarik. Menurut aku sih nggak menarik jujur ya. Belum kelihatan sih, benar-benar. Apa kurang TikTok? Nah itu makanya sekarang banyak sih yang muncul di TikTok tuh. Contoh nih, ini sebenarnya grup baru sih guys. Apa tuh? 50-50. Itu juga grup baru, itu baru betul. Itu baru 4 bulan. Benar. Baru akhir 2022 dia debutnya. Tapi ya gitu lagunya aku tahu. Dulu siapa yang tahu 50-50 coba? Nggak ada kan. Ya di Korea mungkin tahu. Iya, mungkin tahu. Maksudnya nggak sebanyak itulah. Tapi gara-gara TikTok, I'm feeling lonely. Ya itulah. Lagunya dipakai di TikTok. Di mana-mana diputer, siapa artis-artis pada cover semuanya begini-begini. Yang non K-pop juga banyak banget yang pakai lagu itu. Nah, jadi itu sebenarnya tuh lagunya lagu Korea. Iya, dia bikin dua versi kan. Twin version namanya. Nah, yang dipakai di TikTok tuh yang ini twin version. Karena lebih global, betul. Orang-orang yang non K-pop jadi ngerti. Orang Indo juga I'm feeling lonely. Nah, makanya orang-orang non K-pop tuh awalnya mungkin nggak tahu deh, kayaknya itu ternyata K-pop. Bener ya? Mungkin itu awalnya tuh nggak tahu kalau ini lagu K-pop gitu. Aslinya K-pop gitu ya. Gitu. 50-50. Nah, itu mungkin salah satu cara supaya menjadi viral atau terkenal. Ya lagunya dulu sih. Iya benar, dari lagu sih. Lagunya tuh harus nyandu gitu. Betul. Easy listening dan orang mengerti. Betul. Tapi dia pinter sih bikin 2 versi dan it works, berhasil. Tapi ada lagi nggak sih yang baru tuh XG? Itu juga baru nggak sih? XG juga baru. Oh iya benar. XG tuh, nah itu masuk banget di genre aku. Aku suka banget. Kamu YG stan ya? Iya. Nah YG stan biasanya suka sama XG. Iya. Kenapa? Karena konsepnya lebih kayak school apa sih? Bukan dark. Savage gitu. Iya savage. Yang savage, cewek-cewek savage gitu. Aku suka, makanya XG tuh lagunya kan ada 2 ya, Shooting Star sama yang Left Right. Itu lagu baru. Iya, dua-duanya aku suka itu. Langsung kayak, dan itu juga balik lagi sama kayak 50-50, dipakai juga kan lagunya di TikTok yang Left Right. XG gimana? Yang certified lah. Iya, yang itu kan dijadiin konten kan, dipakai. Challenge yang down. Ya gitu kan. Itu juga terkenal. Aku suka sih lagu itu. Nah itu, sedangkan lagu boy group nih jarang loh. Nah itu dia kok. Kenapa ya? Aku nggak, makanya nggak ngikutin juga. Karena nggak muncul di TikTok kamu juga. Enggak. Kayak jarang. Iya sih. Apa mungkin mereka kan sekarang tuh ya di Korea tuh kalau mau ada keluar lagu baru tuh mereka bikin challenge kan. Ya. Nah TikTok. Mungkin kurang di situ sih, menurut aku. Bisa jadi pertama karena lagunya dulu, ya kan? Iya, lagunya mungkin orang nggak gitu suka, atau kedua gerakannya susah. Iya benar-benar. Nggak mau lah orang bikin susah-susah, emang kamu mau? Iya nggak mau sih. Kayak yang 50-50 aja cuman yang gitu doang, I'm feeling lonely, kayak gitu doang. Itu kayak yang orang non dancer pun juga gitu kan, masih bisa ngikutin kan? Iya. Gitu sih. Coba boy group. Oh jarang comeback katanya. Enggak juga sih. Jarang comeback. Mereka sering juga lagu baru kayak kalau nggak salah Tempest tuh 3 lagu dah. Oke. 2 apa 3 ya guys ya? 3. Tapi ya gitu. Karena nggak menarik sih. Karena konsepnya. Iya konsepnya. Konsep grupnya mungkin belum ternotis ya. Menarik pasti, mereka beranggapan pasti menarik. Menarik iya. Ya, mungkin belum ternotis aja sama orang-orang. Oh kok grupnya Tempest nih begini konsepnya gitu. Iya, apa yang menjadi ciri khas mereka gitu, yang jadi orang-orang tuh tahu mereka gitu.
Nah kalau kata Dim nih girl groupnya comeback semua, jadi boy groupnya ketutup. Enggak juga. Enggak juga sih. Balik lagi, ya itu dia tadi kita omongin girl group itu mereka masing-masing kenapa bisa menonjol semua? Karena mereka masing-masing punya ciri khas mereka. Kayak di New Jeans itu yang Y2K, Y2K terus kayak Nmix juga mixnya dari lagunya kan. Terus kalau IVE itu juga dari konsep dia yang cewek-cewek mahal gitu, cewek-cewek mahal gitu kan. Kalau lawan katanya serem juga ya. Iya, fearless. Jadi kayak bukan. Jangan disebut. Sorry. Jangan disebut. Ya itu jadinya cewek mahal menurut aku ya kan. Apalagi yang lagu yang terbarunya itu, lagu terbarunya itu yang Iya, itu kan bagus banget. Itu aku suka sih. Gila, naik jet. Terus lompat. Ditangkap sendiri sama dia. Set gitu ya. Nah, itu juga ada kontennya juga di TikTok gitu. Gitu. Jadi kayak menurut aku ya girl groupnya walaupun mau dia nggak comeback pun mereka punya ciri khas sih menurut aku. Betul. Jadi tetap naik namanya walaupun nggak ada comeback atau apa gitu. Nah, boy group ini kurang mateng aja sih menurut aku konsepnya sama ciri khasnya. Tapi apa tuh? Tahun ini semua berubah. Nah, kita udah masuk ke tahun 2023 Oke. Gila. Gimana nih, coba menurut kalian siapa dulu deh? Kalau kalian 2023 tuh boy groupnya siapa aja deh? Ya. Tahu nggak? Pasti ada di beberapa. Coba tulis. Beberapa pasti ada yang ngikutin sih. Oke, aku baca dulu nih komen-komennya. X tuh kata Dim XG tuh dari Jepang semua, promosinya aja di Korea. Oh, iya benar. Betul. Itu nanti grupnya Hikaru Kepler kalau udah kelar kontraknya pulangnya ke XG. Gokil kan? Iya. Nambah rapper lagi jadinya. Keren. Oke, terus mana nih? Ayo dong, gimana nih menurut kalian 2023? Nah, Koko mungkin buka dulu nih 2023 tuh ada satu boy group yang baru lahir juga, namanya Psychers kemarin. Psychers. Nih, dia membernya tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 orang. Wow. Adiknya Etis pernah denger kan? Pernah aku. Nah, jadi ini Keki Velas 2 dan mereka debutnya tuh Psychers. XIKER Psychers. Oke. Saya dari Fantasia kemarin juga udah ngerilis nggak sih yang Lunate ya. Nah, sekarang coba kalian perhatiin kayak visualnya dan konsepnya mereka bagus. Iya, itu aku suka sih. Lunate tuh kenapa mukanya visualnya bening-bening banget. Iya. Mungkin karena ini ya Chanwoo ya. Jadi standarnya dinaikkan tuh. Benar. Karena abangnya Chanwoo di situ. Iya betul. Tapi emang kayaknya Fantasia tuh ini deh visualnya tuh nggak kaleng-kaleng sih menurut aku. Ya. Mereka menang sih untuk visual. Jujur. Nah kalau balik lagi ke Psychers ini, mereka tuh kayak sebenarnya musiknya mirip sama Etis. Ya musiknya tuh mirip sama Etis. Terus ya karena mereka masih muda-muda, jadi kayak energinya tuh nggak habis-habis gitu loh. Masih bersemangat 10 orang dengan jingkrak-jingkrakan. Kalian kalau ntar denger nih, abis dari sini denger lagunya Psychers, pasti ntar kayak, wih kok ini berkarakter gitu. Iya betul. Itu dia. Jadi Psychers nggak kaleng-kaleng sih. Ini mulai nih dari Psychers. Tadi Aul bilang ada Lunate. Nah sebentar lagi sebenarnya ada grup. Apa tuh? Grup yang ada planetnya. Iya, pasti banyak sih yang ngikutin. Beler, bukan. Cuma itu, aduh jangan sampai namanya itu sih. Kalau nama grupnya Beler. Drop ya, Say. BE1ER gitu. Aduh jangan dong, please banget. Nggak cocok sama orang-orang yang kita nggak tahu nih. Iya nggak tahu ya. Itu masih rahasia. Masih jadi rahasia. Besok nih, ini kan kita tanggal 19. Besok tuh dari Boys Planet tuh finalnya. Untuk mendebutkan 9 orang yang voting tertinggi. Ini nggak ada penilaian juri, pure voting ya. Nah jadi sedikit mungkin Boys Planet ini adalah lanjutan dari Girls Planet yang tadi grup Kepler tahun lalu. Iya betul. Nah ini boysnya jadinya ya. Ini boysnya. Tapi setelah saya nonton beberapa episode sampai 11 ya guys ya. Itu konsepnya malah bukan Girls Planet sih. Konsepnya itu balik ke Produce malah. Jadi dia cuma minjem nama Boys Planet tapi konsepnya persis. Gak persis banget sih, cuma ya
lebih heavy ke produce. Oke. Iya, yang dimana begitu mirip banget kayak milih lagu endingnya, terus dorong-dorongan, geser-geseran yang terakhir tuh yang si Sung Han Bin narik gitu kan. Oke. Kayak gitu. Sedangkan Kepler kayak enggak deh. Enggak kayak gitu ya konsepnya waktu tahun itu. Aduh, iya, mirip banget sih. Tapi ya gimana, setelah Mnet. Ya udah, suka-suka Mnet. Suka-suka Mnet. Yang dia yang punya rumah produksi ya, kita betul. sebagai penonton menikmati saja gitu ya. Betul sih. Cuma dari semua produser sini punya satu garis yang sama sih. Oke. Drama. No drama, no Mnet. Betul. Gak enak kalau nggak ada drama sih, pasti. Ya itu yang menjadi daya tarik juga. Daya tarik, betul. Itu yang menjadi Kenapa sinetron mahal di Indonesia? Panjang seriesnya. Drama. Iya, drama. Orang mau dari A ke B lewat C, D ke dulu. Jadi kan orang jadi kayak, misalkan nih di episode sebelumnya kayak gini nih. Terus kayak, anjir jadi penasaran gitu kan. Jadi kayak nonton lagi makin naik kan. Terus tiba-tiba berantem. Daya tariknya tuh jadi naik tinggi. Makanya hidup tuh harus drama sih. Ya walaupun kadang scripted juga. Iya sih. Gitu. Soalnya di Girls Planet ada kemarin. Kamu nggak nonton kan? Enggak, aku nggak nonton. Jadi ada beberapa trainee yang disuruh. Bener-bener disuruh. Coba lu ntar lu katain si ini. Oh my god. Beneran kayak ya gimana ya. Ya itu dibutuhkan sih. Iya sih. Tapi kita sebagai nonton pas episodenya kan kaget kan. Si itu ngomong gitu kan. Terus sini rebut part ini. Terus sampai nangis kan. Kalau Girls Planet kan lebih sering nangis tuh karena mereka cewek. Iya, kalau yang Girls Planet dikit. Kemarin ada Matthew nangis, ya ada yang nangis beberapa. Cuma yang Girls Planet capek banget nontonnya guys. Dikit nangis ya karena cewek halus ya. Perasaannya halus ya, bener sih. Benar-benar. Gitu. Nah, jadi Boys Planet ini kalau kata Mnet adalah pembuka dari Gen 5. Nah, itu. Jadi 2023 udah tahunnya boy group dengan generasi yang baru. Betul. Ya semoga aja konsepnya lebih bagus ya. Amin. Maksudnya jadi nggak mendem kayak yang gen sebelumnya gitu. Iya. Itu sih. Mendem. Menurut aku mendem sih. Aduh. Sorry banget ya. Paling gini sih. Koko sempat sering ngeluh juga gitu kan sama konsepnya Kepler. Sebenarnya kayak mereka tuh lagunya kadang susah dicerna gitu loh. Sama orang awam tuh nggak gitu gampang. Tapi menurut Koko yang keluaran baru tuh mana Digi-Digi? Gidi-gidi bagus. Ya? Justru. Tapi makanya kayak lah ini nggak masuk top 100 chart Melon, Genie. Sedih ya, padahal bagus ya. Sih. Padahal bagus. Akhirnya Kepler bisa mencoba konsep yang gitu, yang kayak playful girl gitu loh. Giri. Iya, itu. Nah. Itu kan maksudnya kayak beda sama konsep yang sebelumnya. Wadah tet. Iya kan? Aneh kan? Iya, aneh. Tuh, kita dengerin aja tuh. Lebih masuk yang baru ya, yang gini-gini tuh. Seru sebenarnya, tapi entah kenapa ya nggak tahu guys. Itu misteri yang di atas. Nah, makanya untuk Boys Planet ini harusnya dari antusiasmenya bakal lebih bagus sih. Entah kenapa feelingnya bakal rame sih. Lebih rame sih menurut aku. Karena mereka cowok juga. Iya, ya cowok. Kan? Daya tariknya banyak kan. Karena K-popers kan kayak 80%-nya cewek. Cewek, betul. Itu sih. Nah, sekarang ini udah masa final-final ini banyak tuh kan fansnya yang bagi-bagi hadiah gitu. Demi vote doang. Oh my god. Kemarin terakhir tuh yang aku lihat Ricky. Fansnya mau adain kayak gift gitu Tesla. Nah, tapi setelah di cross check itu ternyata bohong. Cuma nge-troll. Nah, itu guys. Jadi kalian jangan gampang percaya sama yang ada di internet. Sih. Bisa jadi cuma nge-troll doang. Nge-troll doang ya. Banyak Sung Han Bin fansnya ngasih BMW M4. Iya. Koko cari harganya 3M. Kan nggak mungkin kan. Demi vote. Nah, yang masuk akal tuh aku lihat yang kopi. Terus ada juga yang jadi kayak album. Enggak sih, dia tuh kayak collab gitu. Kalau yang aku lihat kan Jiwon. Jadi ada X siapa gitu ya? Iya, jadi misalkan Jiwon, fans Jiwon X and Mix. Jadi nanti fans-fansnya Jiwon itu bakal voting subscribe ataupun nonton MV-nya and Mix. Jadi nanti fans-fansnya and Mix tuh saling ya ngevote si Jiwon gitu. Itu baru itu sih menurut aku kayak
real sih, nggak perlu ngeluarin duit atau apa. Ngapain ngasih mobil. Cukup lu nontonin aja, itu lebih make sense sih menurut aku. Iya, itu salah satu usaha ya dari fandomnya. Iya, dari fandomnya si Ji-woong ini keren, kerja sama fandom yang lain gitu kan. Banyak loh. Banyak. Soalnya gini kan yang nonton Boys Planet ini kan pasti kayak K-popers lama juga banyak kan. Iya, banyak. Ya emang dia udah punya fandom sebelumnya. Contoh kayak Lia. Dia kan dia fandomnya NCT. Benar. Kayak gitu. Jadi ya dia bisa aja tuh collab ya kan. Mungkin bilang ke ketua fanbase, ini nih collabin dong Zhang Hao sama X siapa gitu. Iya betul, iya benar-benar. Itu caranya guys. Gitu, itu tuh cara yang make sense sih, yang kayak nggak perlu ngeluarin duit guys. Tapi ada juga katanya temennya Lia namanya Sultan itu, dia nggak bagi-bagi album. Wah. Itu masih make sense juga. Ya itu balik lagi ke pribadi masing-masing sih. Kalau dia mampu untuk beli album, dia kan banyak, dia Sultan gitu. Benar-benar. Jadi ya dibagi-bagi masih make sense. Gitu. Iya sih, masih make sense. Itu masih oke sih. Gitu. Mana nih fans-fansnya Boys Planet nggak ada yang nonton nih? Nggak ada yang komen nih? Nggak ada. Dong, ada siapa? Ada hal menarik nggak nih tentang Boys Planet gitu kan? Ya, jadi sebenarnya ada satu juga grup cowok yang ditunggu-tunggu. Tapi sampai sekarang nasibnya masih belum jelas. Pernah dengar Trainee A nggak? Nggak pernah sih aku. Oke. Nggak pernah. Trainee A. Nggak pernah. Ya, jadi Trainee A yang dulu ada membernya namanya Leo gitu-gitu kan. Itu dulu salah satu yang ditunggu-tunggu loh. Oh. Betul, karena wih gila adiknya, bukan adik ya, sepupu deh. Saya nggak, jangan adik deh. Saya lupa jalurnya, dia di agensi Big Hit atau di agensi lain ya. Cuma satu label ya. Satu label di Hype juga. Hype. Okay. Nah, tapi sampai sekarang katanya si Trainee A itu nggak dilanjutin programnya. Jadi kayak udah dihapus semua sosmednya. Aduh sayang banget. Jadi nggak jadi. Koko nggak tahu sih karena mungkin ya karena dulu sempat ada masalah gitu. Oh, ada problem. Salah satu membernya ada yang kena head comment terus keluar. Nah itu jadi kayaknya susah sih guys. Mungkin ya dari agensinya juga, aduh nggak bisa nih. Ya udahlah kita bubarin aja gitu. Kayak konsep projectnya nggak dilanjutin. Tapi sayang banget sebenarnya itu salah satu yang ditunggu Trainee A itu. Sayang banget sih. Karena mungkin ditunggu ya karena orang mikir tahun ini katanya. Tahun ini nih bersaing sama Boys Planet nanti. Iya, betul. Karena ditunggu-tunggu juga mungkin karena keluaran dari Hype label sekali ya. Jadi kayak ya mikirnya itulah awalnya kan BTS. Walaupun mungkin beda agensi kali ya. Mungkin jadi patokannya tuh BTS. Satu label sama BTS nih mungkin jadi kayak. Iya. Jadi ditunggu-tunggu banget gitu mungkin. Ya itu salah satu faktor lah. Dia salah satu keuntungan juga. Iya. Kalau emang satu label sama BTS kan berarti ada kemungkinan kayak mungkin bisa collab walaupun kecil. Iya betul. Ya kecil kan? New Jeans aja sampai sekarang belum collab guys. Paling kayak. Cuma nanti lah. Paling challenge aja sih kalau yang collab tuh. Iya joget. Joget challenge gitu. Betul. Bisa nggak sih giveaway rumah aja buat vote? Boleh ya para sultan-sultan yang nontonin Boys Planet boleh tuh. Giveaway rumah. Boleh tuh diterima saran. Gak wajar sih. Hoak lah. Iya. Matthew pickku. Ada picknya Matthew. Ada Matthew. Tapi Matthew tuh banyak loh kayaknya. Banyak sih. Kan kita jualan fankit ya. Ini for your information aja nih. Iya, jadi kita jualan fankit Boys Planet gitu ya. Dua nama yang pertama sold out itu Keita sama Matthew. Betul, itu. Padahal kita cetaknya nggak banyak. Malah yang disangka-sangka bakalan rame bakalan laku, ternyata malah tidak laku guys. Bukannya nggak laku. Maksudnya kayak lebih lambat penjualannya. Iya, kayak kok ya minatnya nggak terlalu banyak, nggak sesuai ekspektasi kita gitu. Ternyata yang ngiranya ya mungkin standar lah ya fansnya gitu. Ternyata banyak. Ternyata mereka antusiasnya lebih tinggi gitu loh. Gitu sih. Mnet adalah TV survival king drama. Ya balik lagi no drama no Mnet itu sih. Tapi ya semuanya semua survival pasti ada dramanya sih menurut aku. Tapi nah ini tadi ketinggalan nih tahun lalu tuh kalau kamu sempat dengar ada namanya My Teenage Girl.
My Teenage Girl, oke. Pernah denger gak? Enggak, aku gak ngikutin Oke, jadi itu kayak survival cewek gitu, kayak Produce lah. Tapi dia konsepnya pakai 4 kelas kok. Pakai 4 kelas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Oke. Itu dibedainnya pakai umur waktu itu. Jadi kelas yang kecil-kecil sampai kelas yang tua. Gimana tuh kok konsepnya gitu sih? Nah, itu sebenarnya dulu agak lucu, ya dari MBC. Ini MBC, stasiun MBC membuat konsep seperti itu sebenarnya ya unik lah. Iya sih makanya. Unik kan. Makanya, Terus kok tapi bingungnya gimana nyatuinnya dong. Iya, yang kelas 1 sama kelas 4. Iya. Coba. Betul. Kayak gitu. Karena disesuaikan sama umur gitu kan. Nah, terus nama yang udah debutnya namanya tuh Classy. Nama grup yang udah hasilnya yang udah final itu namanya Classy. 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 Oke. Gitu. Karena berhubungan dengan kelas kan. Jadi kelas Y. Iya benar. Oke. Nah, kamu pernah dengar gak Classy? Enggak kan? Kenapa Classy padahal dia sama-sama debutan survival tapi tidak meledak. Sedangkan Mnet selalu meledak. Mnet selalu meledak. Kok bilang nih bukan pasti ya selalu pasti. Dia. Drama balik lagi gak sih? Nah, mungkin jadi daya tariknya jadi lebih tinggi Mnet. Produsernya Mnet pinter-pinter sih emang. Drama semua orang. Sorry. Bukan itu sih ya. Ya walaupun kemarin kan kreatif sih menurut aku. Jadi di penjara kan karena manipulasi gitu. Betul hasil itu ya. Aku tahu tuh. Ya, tapi tim kreatifnya sih yang perlu ya kadang nyebelin juga tapi kita butuh juga gitu. Butuh asupan drama tuh kita butuh. Kayak gitu. Lebih memorable mungkin ya. Betul sih. Karena dari drama tadi. Sedangkan yang kayak My Teenage Girl atau Classy kamu aja nggak pernah dengar. Iya, aku nggak pernah dengar. Karena mungkin nggak rame di berita gitu kan. Betul. Jadi kamu nggak tahu. Iya. Kayak gitu guys. Sedangkan kalau Mnet kan tiba-tiba membernya keluar lah. Ada nih yang udah mau masuk final tiba-tiba sakit. Iya, ada betul. Ada tuh satu cowok, coba kalian tebak tulis siapa. Siapa tuh? Kayak gitu, kayak kan masuk berita dong. Otomatis kan masuk ke portal-portal berita. Portal berita betul. Nah itu jadi bahan. Orang jadi penasaran. Emang kenapa sih kok dia bisa sampai keluar gitu kan? Emang siapa aja sih pesertanya? Kenapa jadi kepo kan? Jadi kepo. Orang jadi nontonin tuh. Piku Gum Junhyun. Wah. Junhyun ya. Giveaway uang buat vote. Giveaway uang. Tapi kalau giveaway uang masih make sense. Masih make sense. Cuman ya itu dia. Tapi balik lagi siapa orangnya? Dia bisa aja dong kayak asal bikin. Jadi misalnya nih Koko, misalnya picknya tuh Park Han Bin kan. Guys ada nih giveaway 1 miliar buat kalian yang voting Park Han Bin. Tapi anonim. Gimana bisa mempertanggungjawabkan? Iya betul. Padahal ya tinggal posting aja kayak cari gambar uang yang setumpuk gitu kan. Misalnya kalau kalian nggak percaya ini rumah saya padahal dia cari di internet. Iya padahal foto Google gitu kan kita nggak tahu. Cari penthouse siapa gitu kan. Ntar udah di vote ternyata ya udah nggak dapat hadiahnya. Hilang. Nah itu pintarnya kalian harus berhati-hati. Berhati-hati betul. Jangan percaya sama semua yang ada di internet dulu guys. Iya betul. Apalagi orang yang anonimus gitu kayak asal bikin. Betul. Itu cuma pengen ngejebak kalian doang. Iya. Kadang ya karena ini lagi hype jadi orang kayak mencari keuntungan kan. Kadang. Ada juga yang nyebar link. Ada. Klik link ini buat daftar. Ya itu tadi. Iya. Tapi kan orang yang jadi penasaran. Jadi ngeklik kan. Pas udah ngeklik kena tuh virusnya tuh masuk ke HP. Iya itu. Kena lagi itu, kita hati-hati, merugikan guys. Kita kan jadinya. Makanya hati-hati. Betul, harus hati-hati guys, jangan percaya, harus di cross check lagi. Betul. Boys Planet sedang bersinggungan dengan Fantasy Boys dan Peak Time, tapi kayaknya Boys Planet sedang berusaha menampilkan hal tergila di final besok. Wow, hal tergila nih apa nih? Apa ya? Jujur aku menunggu banget sih besok. Deg-degannya sekarang sih. Deg-degannya sekarang nih. Apakah pick aku akan debut? Iya, apakah Jiwoong masuk? Karena kan kayak kemarin aja tuh yang rank yang dari awal survival itu dia ada juara 1 gitu, rank 1 mulu. Ternyata pas kemarin sementara itu juara berapa tuh kemarin? 3 atau 5 ya kalau nggak salah. Yang Jiwoong? Sung Han Bin. Sung Han Bin 3 ya. 3. Ini kayak. Tapi ya. Nggak masih top 9 untungnya. Masih top 9 sih tapi takut aja tiba-tiba iya itu sih yang makanya deg-degan banget sih buat besok. Takut
Tapi yang bikin aneh ya, kalau Girls Planet waktu itu sama kayak gini, diumumin kayak H-4 tuh, H-4 kayak sementara ya? Ranking sementara, tapi mereka umumin semua, harusnya. Yang ini kan enggak kan? Tanda tanya tuh gimana coba? Cuma beberapa orang doang. My God, itu bikin kesel, sorry banget ya Mnet, gue kesel banget sih kemarin. Ngelihatnya kayak kok cuman segini. Itu aneh sih. Kenapa yang lain tuh kenapa nggak di-reveal sekalian iya. gitu. Bikin penasaran kan jadinya. Kayak aku menunggu banget nih kayak ya udah. Ada yang bilang ini adalah taktik Mnet. Apa tuh untuk nge-push ya 3 orang itu. Iya, kayak yang ditampilin cuma 3, Sung Han Bin, Tere sama satu lagi Park Han Bin. Aduh. Berarti yang nggak tahu ya ini masih asumsi guys. Jadi kan orang tuh kebingungan nih mana ranking yang lain mana, Zhang Hao ranking berapa gitu. Iya benar. Coba menurut kalian gimana guys? Kira-kira apa tuh? Kalau pick Will masuk, jangan lupa ya kok. Hanya sekedar mengingatkan, tapi bikin deg-degan juga sih. Besok kayak gimana ya fenomena? Fansnya pada nggak bisa tidur. Jujur aku deg-degannya udah dari sekarang. Kayak lihat di internet Jiwon kayak banyak itu udah gempur banget kan. Iya, aku di Instagram kan nge-follow juga tuh Jiwon Boys Planet fanbase. Dia tuh gencar banget gitu loh, kayak harus vote, ayo bantu gini-gini segala macam. Jadi makin deg-degan gitu loh. Nah, ini juga menjadi ini nih kayak semacam pada bernazar gitu loh. Serius. Iya. Kamu misalnya kalau Jiwon debut, kamu mau ngapain? Iya. Ayo, ada nggak? Aduh. Kalau Koko dulu deh. Koko kemarin tuh pas live itu, jadi kalau misalnya Park Han Bin debut, Koko bakal makan pete. Jadi makan yang kita nggak suka. Kayak gitu. Kamu ada makanan yang dibenci? Kalau Lia matcha. Kalau Zhang Hao ranking 1, Lia makan matcha, minum matcha. Serius. Kayaknya gitu. Deh. Kayak aku juga sama deh kayak Lia. Karena aku gak suka matcha, jujur. Nggak enak. Nggak suka. Nah yaudah. Kalau Jiwon debut, minum matcha. Kita lihat nanti. Kita lihat besok. Itu kayak semacam harapan juga ya kan. Iya sih benar. Kayak ya udah deh, gue bakal ngelakuin ini kalau misalnya bias gue debut gitu. Iya, betul. Ya itu seru-seruan aja sih guys. Bisa dilakuin, bisa enggak. Iya betul. Gitu ya. Iya juga ya. Iya, itu bisa jadi kayak pemacu juga. Iya sih, benar-benar. Aduh, mati nih ntar gue gimana? Tapi ya seru-seruan aja kan. Makan pete nggak bikin mati toh, cuma bau aja. Cuman nggak pernah makan. Kamu pernah makan? Aku kan suka. Waduh. Aku pete suka guys. Aduh, oh my god ya. Rasanya gimana? Nanya dulu review pete. Review pete tuh enak sih, dia tuh kan gimana ya? Rasanya nggak gimana sih. Dia buah kan? Sayur ya, sayur dia masuknya. Hitam, hijau. Tapi yang lebih enak tuh kalau digoreng sih. Ya, kalau mentahan tuh nggak agak kurang. Digoreng pakai nasi. Mendingan digoreng pakai nasi, pakai sambal. Oke. Gitu. Aneh. Koko nggak suka sih dan nggak pernah makan kayaknya. Jadi God. Dua-duanya tuh kayak sayang banget. Karena enak makanan loh. apa itu? Padahal enak. Tapi jangan takabur juga sih. Iya, jangan sampai kayak kalau Jiwon debut gue bakal loncat dari gedung gitu kan. Tolol itu nah. Itu lebih ke merugikan diri sendiri ya, guys. Jangan. Jadi kayak challenge yang simple aja gitu. Yang ya udah nggak rugi-rugi amat lah ya. Betul. Suruh makan pete gitu kan. Iya. Nggak rugi-rugi banget, paling cuma uwe doang gitu kan. Gitu sih. Wow, waktu kita waktunya ternyata nggak berasa ya. Udah mau kelar aja nih. Mungkin sedikit ya tentang Fantasy Boys. Oke. Aku nggak ngikutin sih. Tapi Koko gini, kalau Koko tuh belum. Belum. Sebenarnya pengen, tapi dulu. Tapi kayak waktu itu pernah nonton sekali juga sih. Di kantor. Iya di kantor. Oh diputer ya. Iya. Terus kayak ya udah. Mirip kan kayak survival aja gitu, kayak Produce. Iya kayak Produce, bener. Jadi tahun ini ada 2 Produce guys, beda nama aja. Nah tapi jujur yang lebih aku ngikutin Boys Planet itu. Karena di kantor kamu awalnya terkontaminasi sama betul. Dan menarik juga sih menurut aku dari konsepnya dia yang banyak drama itu. Itu kayak jadinya aku yang tadinya nggak ngikutin ternyata kayak seru juga ya ternyata gitu loh. Kayak suka banget nih dramanya kayak gitu. Ya udah, jadi aku jadi ngikutin sampai sekarang final nih.
Gitu. Nah, kalau Fantasy Boys ini balik lagi tadi, makanya tahun ini Koko bilang tuh kayak tahunnya boy group sih. Ya lihat aja, ada 2 survival, iya, betul. kan? Terus ada grup-grup yang lagi naik juga tadi kayak Psychers, Lunate. Kayak ya kalau Lunate kan tapi dari agensi ya. Agensi. Yang survival tuh cuma 2 berarti 2. ya? So far baru 2. Kalau Peak Time tuh bukan survival sih. Dia grup yang udah debut tapi diadu. Kayak Kingdom. Kan? Pernah nonton nggak? Mnet lagi. Kingdom atau Queendom. Jadi grup-grup yang udah debut. Udah ada debut. Mereka diadu untuk mencari ya siapa juaranya di antara mereka semua gitu. Oh, beda, tapi beda konsep juga sih. Beda konsep. Kalau apa namanya Boys Planet itu kan dia individual berarti ya per agensi nggak sih? Maksudnya bukan belum debut gitu loh, emang mereka belum debut. Tapi debut. Udah ada yang beberapa yang udah debut. Iya. Ada yang sudah tereliminasi juga gitu kan. Iya sih. Cuman kalau yang Fantasi kan mereka udah dalam satu grup gitu kan. Udah bukan Fantasy Boys, Peak Time. Sorry, itu Peak Time. Peak Time diperhitungkan juga kok. Kalau menurut Koko iya. Karena ya itu tadi. Kan Peak Time kan isinya semua boy group. Bukan girl group. Iya, benar. Nah, jadi mungkin kalian yang nggak pernah dengar nama grup ada Vaner. Koko pun aja nggak tahu. Vaner, pernah dengar nggak? VANEER. Nggak pernah lagi. Nah, itu dia masuk semifinal kalau nggak salah. Jadi udah mengalahin puluhan orang. Puluhan grup ya. Nah, jadi kayak semacam ini loh, The Rise of Boy Group dengan adanya Peak Time juga ada Fantasy Boys, Boys Planet. Iya. Jadi banyak emang, wih ternyata boy group ini bagus-bagus ya, kayak gitu loh. Tahun ini sih. Tahun ini kayaknya ya lebih banyak gitu ya. Lebih banyak boys group sih. Mnet tuh sumber inspirasi juga kayaknya ya, karena dari survival drama TV ya. Iya sih ya, produce Wanawan yang pertama gitu. Iya, benar sih. Ayo gimana? Jadi mungkin untuk ngomongin terakhirnya ya. Jadi kan masih bulan apa sih? April ya. April masih ada Mei, Juni, Juli. Ya baru 5 bulan kan. April tuh 4. Ya baru 4 bulan. Jadi masih panjang guys. Perjalanan sampai akhir tahun tuh masih banyak nih kejutan boy group nih. Benar. Kayak masih banyak waktu ya. Lumayan banyak waktu sih. Dan ya kalau boleh kita konklusikan adalah ya itu tadi. Setiap yang mau debut tuh harus punya konsep. Betul. Yang kuat. Benar. Yang unik emang sih. Beda gitu. Beda sama grup-grup lainnya. Betul. Entah dia boy groupnya mungkin. Ada yang digital juga tadi kita lupa. Pandora. Iya, Pandora. Maeve. Oh ya, Wave. AI itu grup AI. Dia full pakai komputer. Pakai 3D. Gak ada orangnya guys. Ada juga yang pakai VTuber. Pernah dengar gak? Aku gak tahu tuh. Apa tuh? Aduh, nama ininya apa ya guys ya? Dia grup K-pop tapi VTuber, pakai virtual ini. Ada orangnya tapi dia pakai bukan pakai kostum ya, pakai teknologi VTuber lah. Dan itu udah bikin lagu kemarin. Kok lupa namanya guys, mungkin yang tahu bisa tulis di komen. Bisa di komen ya guys. Apa ya? Ada VV-nya juga tuh. Nih. Apa nih? Terakhir ya guys nih, lama-lama Peak Time juga bisa jual kesediaan grup yang underrated. Belajar. Iya benar. Iyalah. Belajar. Benar sih. Iya mau gimana? Iya betul sih. By the way, waktu kita sudah di ujung acara banget nih kok gitu kan. Tapi kayak nggak berasa ya ngomongin boy group dan girl group nih. Jadi kayak mungkin next kita bakal ngomongin apa nih kira-kira ya? Ditunggu saja. Yang pastinya kan setiap minggunya tuh seru banget. Membahas mungkin nggak bahas yang lagi mainstream atau nggak yang biasa aja, kita bahas yang unik-unik juga bisa nanti. Ya betul sih. Jadi ditunggu aja ya guys segmen kita Cupi Pop. Ada di mana? Nih buat kalian yang ketinggalan hari ini, kalian bisa nonton streamingnya itu di Maxstream, aplikasi Maxstream. Terus jangan lupa pokoknya di setiap hari Rabu jam 7 kita bakal ada podcast Cupi Pop ngomongin seputar Korea mulai dari drama terus dari K-pop juga. Jadi pokoknya banyak banget, seru banget kita pastinya gitu. Oke, waktu kita udah habis guys. Jadi
See you kapan-kapan. Sama yang lainnya. Jadi cuman ada aku doang nih, Aulia di sini sama Kowil. Kowil perdana nih. Nanti nextnya dia bisa ngisi lagi podcastnya. Tergantung topiknya lah. Tergantung topik, betul. Iya kan, biar kita menguasai. Kalau Kowil kan kemarin menguasai girl group itu. Iya betul. Kowil tuh lebih ke boy group dan girl group ya. Yang kemarin sih. Oh kemarin, oke. Yang tahun kemarin. Oh tahun kemarin. Makanya jadi kayak ngikutin banget dan ya udahlah bahas ini aja gitu. Oke. Jadi kayak banyak. Jadi tenang aja. Pokoknya kita semua bakalan ngomongin K-pop tuh seru-seruan di Cupi Pop. Gitu sih. Oke. Closingnya gimana? Ada begini-begini nggak sih? Gak ada sih, kita jadi kayak ya udah, see you di next episode guys. Bye bye.